Bantuan sosial untuk KPM PKH usia 45 tahun ke bawah semakin jelas arahnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial benar-benar berfokus pada penanganan kemiskinan. Yuk simak tayangan kali ini sampai akhir. Namun sebelum lanjut alangkah baiknya kawan sosial dapat mensubscribe PKH SIP dan menyalakan pemberitahuan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terkait bantuan sosial Kementerian Sosial. Pada awal tahun 2023 ini, Kementerian Sosial melaksanakan program penanganan kemiskinan terpadu yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara, PENA, Rumah Sejahtera Terpadu, dan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial, Atensi. PENA adalah program terobosan Menteri Sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi KPM. Dengan demikian, KPM tidak terus bergantung pada bantuan sosial atau graduasi. PENA terutama menyasar KPM dalam rentang usia produktif di bawah 45 tahun untuk peningkatan kemandirian. Keluarga penerima manfaat. Kementerian Sosial melalui surat yang baru turun dari Direktorat Jaminan Sosial meminta pendamping sosial melakukan pemutakhiran data KPM PKH potensial tahun 2023. Nah, apa sih yang dimaksud KPM potensial? Ada beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki rintisan usaha, masih berusia di bawah 1 tahun, atau memiliki usaha yang sudah lebih mapan, berusia lebih dari 1 tahun. 2. Terdata sebagai penerima Bansos PKH di tahap 4 tahun 2022. 3. Pengurus KPM, berusia maksimal 45 tahun. 4. Belum menerima bantuan pemberdayaan Pahlawan Ekonomi Nusantara, PENA. Dari keempat kriteria tersebut, program PENA yang dihadirkan untuk KPM usia produktif agar bisa memiliki usaha sendiri sehingga diharapkan dapat memberikan pemberdayaan dan meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi. Sebagai informasi lanjutan, pada tahun 2022 lalu Kementerian Sosial memberikan sebanyak 5.209 KPM menerima PENA dengan rincian KPM miskin ekstrim sebanyak 238, dan miskin sebanyak 4.971. Sedangkan di Malang Raya sejumlah 443 KPM. Pada tahun 2022, Menteri Sosial mencanangkan program PENA yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM, terutama KPM PKH, yang berusia produktif. Agar bisa mandiri. Program ini pun terintegrasi dengan program Rumah Sejahtera Terpadu untuk rumah, dan Atensi untuk isi perabot rumah. Program pengentasan kemiskinan terpadu ini menjadi angin segar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama miskin ekstrim. PENA adalah program terobosan Menteri Sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi KPM. Dengan demikian, KPM tidak terus bergantung pada bantuan sosial, graduasi. PENA terutama menyasar KPM dalam rentan usia produktif di bawah 45 tahun. Program PENA menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai Rp6 juta per KPM. Terdapat 5 klaster usaha dalam PENA yaitu makanan, kerajinan, jasa, pertanian, dan peternakan. Kemensos berkomitmen memperbanyak program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat mandiri dan terlepas dari ketergantungan akan bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan program pengentasan kemiskinan merupakan arahan langsung Presiden RI Joko Widodo melalui instruksi Presiden, Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi semoga informasi kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar PKH SIP dapat selalu menyampaikan informasi terkini dari bantuan sosial yang ada di Indonesia.